Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sekolah Dasar kelas 4 Kurikulum Merdeka. Anak-anak semua yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema menyambut usia balik. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan berdoa ini kita diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak semuanya, pastinya kita tahu yang namanya kehidupan itu terus bertumbuh. Coba anak-anak perhatikan, kira-kira anak-anak berada di level atau berada di kelompok nomor berapa nih? Atau urutan yang keberapa? Oke, kalian berarti bisa jadi di urutan nomor 2 atau nomor 3. Nah, bisa jadi kalian berada di urutan nomor 2 atau nomor 3 ya, yaitu siswa kelas 4 ya. Oke. Jadi kira-kira anak-anak sudah balik atau belum ya? Balik itu apa sih? Oke, balik itu artinya sampai. Sampai maksudnya apa? Balik itu kita sudah memasuki usia kedewasaan. Khususnya kita seorang muslim. Dengan kita sudah sampai balik, maka kita punya kewajiban menjalankan perintah agama. Apa saja perintah agama? Banyak sekali. Salah satunya adalah sholat. Lalu, anak-anak tahu nggak tanda-tanda balik? Kalau belum tahu, yuk kita lihat tanda-tanda balik menurut fikih. Yang pertama bagi laki-laki dulu ya. Ciri utamanya balik itu adalah mimpi basah atau sudah ada anak yang usianya 12 tahunan atau lebih atau belum. Kelas 12 itu kelas 6 ya kira-kira. Karena usia balik itu sama atau tidak? Tidak. Usia tidak menjadi patokan ya anak-anak ya. Walaupun usia anak-anak di bawah 12 tahun, tapi kalian sudah mimpi basah, itu sudah dikatakan balik ya. Apakah ada hubungannya balik dengan sunat atau hitan? Tentunya tidak. Tidak ada hubungannya ya antara orang balik dengan hitan. Karena banyak anak-anak yang ketika baru lahir dihitan atau disunat. Apakah sudah balik? Belum ya anak-anak. Jadi laki-laki cirinya balik adalah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Itu mimpi basah pas dalam keadaan tidur. Jadi mimpi basah itu peristiwa yang dialami oleh semua laki-laki. Yang dialami oleh semua laki-laki ketika dia tidur, kemudian bermimpi dari alat kelamin yang mengeluarkan sesuatu. Dan setelah kita terbangun dan sadar, ternyata celana kita basah. Dan ingat ya, basahnya itu bukan bau pesing. Kalau itu namanya pipis. Kalau pesing itu baunya pipis. Dan mimpi basah ini mengeluarkan cairan dari alat kelamin anak-anak laki-laki ya. Bukan air kencing, itu namanya air sperma. Dan itu dinamakan mimpi basah.
Apakah mimpi basah ini terjadi satu kali? Tidak. Selama kita hidup, kita akan mengalami mimpi basah dan itu tidak menentukan. Karena itu adalah peristiwa yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi kalau anak-anak mimpi basah pertama kali, maka itu tandanya anak-anak sudah balik ya. Terlepas dari tan atau belum, baik usianya 12 maupun setelah 12 itu namanya mimpi basah. Ingat, mimpi basah itu bukan pipis atau ngompol, tapi mengeluarkan cairan dari alat kelamin anak-anak yang berupa cairan berwarna putih yang baunya bukan pesing, tapi baunya sedikit amis ya. Oke, ketika kalian sudah mimpi basah, silakan kalian tanyakan ya kepada orang tua kalian ya. Yang kedua untuk perempuan, bagaimana sih? Ciri yang pertama adalah haid atau menstruasi. Ini adalah ciri yang paling pokok. Untuk usianya 10 tahun atau 10 tahun lebih, maka anak-anak sudah mencapai batas usia balik. Kalau anak-anak perempuan mengalami menstruasi atau mengeluarkan darah dari alat kelaminnya, jangan takut ya. Karena anak perempuan atau seorang perempuan pasti akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Sekali lagi ya, jangan takut ya. Oke, apabila apabila kalian ada yang keluar dari kelamin kalian ya, khusus anak perempuan, silakan kalian tanyakan langsung kepada orang tua kalian. Jangan malu ya, terutama ke ibu ya. Kalian konsultasikan, kalian ceritakan, "Ibu, ini darah apa yang keluar dari kelamin aku?" gitu ya. Jangan malu-malu ya. Jangan tanyakan kepada teman karena teman juga belum tentu paham ya. Kemudian kemudian tanda balik menurut ilmu biologi itu apa? Untuk laki-laki tumbuhnya rambut ya, ada jenggot, ada kumis, ada rambut kemaluan dan ketiak. Yang kedua, pertumbuhan fisik sangat cepat. Yang ketiga, tumbuh jakun. Apa itu jakun? Jakun itu semacam tonjolan di leher ya. Kalau kata orang sentuh saya salak. Dan ini bukan penyakit ya. Jakun itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada seorang laki-laki ya. Yang keempat adalah perubahan suara. Lalu apa sih untuk perempuan? Untuk perempuan yang pertama adalah untuk perempuan ciri-cirinya yaitu tumbuh rambut bagian tertentu, kemudian pertumbuhan bagian pinggul dan dada sudah semakin terlihat, semakin membesar, dan yang terakhir adalah perubahan suara. Lalu bagaimana kalau kita habis mimpi basah atau habis menstruasi? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mandi besar. Mandi tidak sembarang mandi ya. Nah, setelah ke kamar mandi, kita niat dulu ya. Niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala ya. Jadi mandi mimpi basah atau mandi wajib itu tidak sembarangan mandi ya anak-anak. Kalau mandi biasanya kan cuma jebur baca ya. Tapi untuk mandi wajib itu tidak sembarangan, ada niatnya ya. Yang pertama, niat di dalam hati yang tadi saya bapak ucapkan, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Niat saya mandi besar, niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua, cuci tangan 3 kali ya. Terus bersihkan kemaluan dengan bersih. Lalu cuci tangan kembali. Lanjut dengan berwudu ya.
wudhu seperti orangnya sholat. Setelah itu membasuh rambut ya dan kepala 3 kali secara bersih, sehingga membersihkan seluruh anggota badan dari kepala hingga kaki sampai bersih ya. Ya, oh ya, utamakan yang kanan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan mandi wajib itu usahakan yang kanan terlebih dahulu. Setelah itu gunakan kembali sabun dan sampo agar semakin bersih ya. Setelah selesai menggunakan sabun dan sampo, setelah itu gunakan setelah itu wudhu kembali. Nah, setelah wudhu udah selesai. Nah, apa sih anak-anak? Apa sih larangan bagi orang yang beradas besar itu? Nah, setelah anak-anak mimpi basah atau haid, itu anak-anak tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid atau berdiam di masjid, tidak boleh membaca, menyentuh, dan menghafal Al-Quran, dan tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, nah, namun setelah anak-anak mandi besar, maka anak-anak boleh melakukan sholat, boleh berdiam di masjid, boleh tawaf, juga boleh membaca, menyentuh Al-Quran. Anak-anak setelah mandi besar boleh melakukan itu semua ya. Nah, setelah kalian tahu usia balik, maka kalian tahu apa yang kalian lakukan ya. Nah, sekian ya materi yang Bapak berikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.